Selamat datang di pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai zona 2. Setelah portal pier jadi, langsung disambut dengan pemandangan PCU girder. PCU girder ini nanti akan diangkat mulai dari pilar 104 hingga pilar 109. Tapi yang sudah jadi kan baru sampai pilar 106. Jadi nanti bisa segera diangkat di atas dua bentangan ini, 104 ke 106. Ini kan portal pier-nya kan cukup apa namanya ya, cukup panjang ya. Jadi ini sebenarnya kalau cuma bikin 2 jalur saja kan sisanya banyak ya. Tapi saya paham alasannya kenapa seperti ini, karena kita tidak bisa memungkiri ini kawasan underpass Pramuka ini kan kawasan yang ruang atau lahannya kan ya mepet-mepet gitu ya. Makanya sengaja dibikin lebar segini, karena daripada nanti membangun pilar di tengah-tengah underpass nanti malah underpassnya sempit, ya udah yang dikorbankan jalur lambatnya. Dan ini masih masuk akal. Fantastik sekali. Langsung dilakukan pengerjaan portal pier pada pilar 109. Ini pilar 108 juga bentar lagi nih. Keren. Jika nanti pierhead sudah jadi, ketahuan deh nanti sebenarnya ini overhead catenary ada yang harus diturunkan elevasinya atau tidak, terutama untuk ground wire-nya ini. Nah itu nanggung ya untuk pilar 107, baru mau disusun perancah atau scaffoldingnya, tapi tinggal 3 doang sih portal pier-nya di sekitar JPL 40 Pramuka. Salah satu pilar yang sudah terbentuk di sisi selatan flyover ada di sini, pas di tanjakan. Kita akan segera menyusuri Jalan Matraman di samping flyover. Kira-kira apakah hari ini sudah bisa masuk jalur kontraflow? Kita akan coba. Nah, kenapa saya berani berhenti di tengah jalan sini? Karena ini jalan sisi selatan ditutup, jadinya aman. Tadi saya sudah mencoba lewat jalur kontraflow-nya Transjakarta. Perlu diketahui jalur kontraflow itu hanya muat 1 lajur saja. Dan nanti akan ada pertemuan jalur dari arah flyover. Nah, nanti titik temunya di sini nih. Depan Mentes. Di pilar 136 ini menjadi titik awal untuk pilar stasiun Matraman. Jika diamati di sini ada 3 tingkatan pierhead
Untuk tingkatan 1 dan 2 sudah. Nah, sekarang tinggal tingkatan 3. Jadi di stasiun Matraman ini kalau tidak salah membentang dari pilar 136 hingga 143. Ini lalu lintas terpantau lancar. Kita lihat nanti untuk rekayasa di Simpang Proklamasi seperti apa. Tumben-tumbenan ini lancar, nggak kayak biasanya. Kalau mengacu pada papan informasi di depan saya ini, jadi untuk ke arah Cikini, Sudirman, Bundaran HI bisa langsung berbelok kanan. Tapi kalau lampu merahnya masih nyala ya. Kalau ke arah Duku Atas, ambil kiri bisa langsung. Cukup masuk akal juga. Kenapa tadi saya berkata tumben-tumbenan lancar dan benar? Rekayasa lalu lintas sudah diterapkan di Simpang Proklamasi. Jadi dari arah Mentes tadi, kalau mau ke Duku Atas bisa ngambil ke kiri normal. Kalau mau ke kanan, ini istimewanya adalah belok kanannya bisa langsung, biarpun itu lampu merahnya atau apilnya menyala, tapi udah terabas saja. Dan untuk dari arah Duku Atas atau arah Tambak, kalau mau ke Cikini masih normal belok kiri, tapi kalau yang mau ke arah Jalan Matraman atau Mentes yang biasanya bisa langsung ngambil kanan, di situ kan ditutup ya. Jadi harus berputar balik dulu di Metropol atau di daerah Cikini. Sementara dari Cikini berbelok kirinya masih normal, tapi kalau mau berbelok kanan ke Tambak harus berputar balik dulu. Kurang lebih seperti itu rekayasanya. Cukup menguntungkan untuk dari arah Mentesnya, tapi untuk dari arah Tambaknya ini yang effortnya harus ditambah-tambah lagi ya. Jadi kita para pengguna jalan harus meningkatkan kesabaran dan perjuangan untuk melewati daerah ini. Atur waktunya, atur strateginya, jangan sampai nanti saudara telat kerja cuma gara-gara adanya rekayasa lalu lintas ini. Semoga informasinya membantu. Kita berpindah ke titik yang lain. Oh ya, ini ngomong-ngomong pilar 146 ke 147 itu masih sama aja, belum dilakukan pengangkatan girder ini. Padahal cuma nanggung loh, tinggal satu bentang doang. Kita langsung berpindah di rencana stasiun LRT Manggarai. Tadi yang ditambak aku skip dulu deh, karena progres masih kurang lebih sama. Di sini yang terlihat ada satu pilar di Simpang Minangkabau atau dekatnya Rumah Sakit Agung. Sayang sekali pandangan kita terhalang oleh water tank. Untuk bis-bis BRT di sini diuji skill drivernya untuk bermanuver. Ini putaran baliknya cukup tajam. Kita masuk di Jalan Sultan Agung atau di Pasar Rumput. Ini dia progres pilar di sekitar Pasar Rumput. Beberapa pilar mulai bertambah tinggi. Kita maju lagi deh. Di sini cukup, kita mendekat ke halte Pasar Rumput.
Inilah ujung dari pengerjaan jalur LRT di fase 1B ini. Berakhir di sisi timur halte bis Pasar Rumput. Di sini progresnya bagus. Pilar semakin tinggi dan ditutupin oleh safety net biar lebih aman. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, 1B ini hanya berakhir di Manggarai ya. Jadi kalau ada yang berekspektasi tinggi berakhir di Duku Atas, ya sabar, karena itu kan fase 1C, bukan 1B. Itu ya. Kita nanti mau closingan di mungkin sekitar Simpang Proklamasi lagi, atau saya mau coba melewati jalur pengalihan lewat Metropol itu gimana ya, jauh nggak kira-kira. Tadi sudah lewat dari Jalan Tambak ke Simpang Proklamasi. Memang benar nggak bisa langsung mengarah ke Jalan Matraman atau Mentes, sehingga kita harus lewat sini dulu. Dan abadikan sebelum ini putaran baliknya masih bisa dipakai, karena kan harusnya kita berputar di Megaria atau Metropol ya, tapi mumpung itu masih dibuka, putaran baliknya deket apa ini ya? Deket Geraha apa gitu, aku lupa namanya. Ya udah, kita lewat situ aja. Nah, ini dia bukti bahwa dari arah Tambak mau ke Jalan Matraman tidak bisa langsung, harus berputar dulu tadi lewat depan gedung Demokrat. Tadi masih bisa putar balik deket situ, kan harusnya kan disuruh putar baliknya di Metropol ya, tapi selagi masih bisa, kenapa tidak. Sorry. Ya, demikian saja untuk update kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya.